Selamat datang di laboratorium, sebuah tempat di mana kamu bisa melakukan eksperimen dan mempelajari banyak hal. Ini adalah tempat yang digunakan oleh banyak ilmuwan untuk melakukan beragam eksperimen dan pengamatan secara tepat dan akurat. Sebelum masuk, gunakan alat keselamatan seperti jas lab dan kacamata laboratorium ya. Keduanya akan menjaga kamu dari kecelakaan yang dapat terjadi di laboratorium, seperti terkena percikan atau tumpahan larutan kimia. Mari kita berkenalan dulu dengan beberapa alat yang digunakan untuk eksperimen dan pengamatan di laboratorium. Ini adalah gelas ukur. Seperti namanya, gelas ukur digunakan untuk mengukur jumlah larutan yang akan digunakan untuk eksperimen. Tersedia dalam beberapa ukuran untuk memberikan keakuratan dan ketepatan jumlah larutan. Untuk mengukur suhu, kita dapat menggunakan termometer. Untuk mengukur massa benda, kita dapat menggunakan timbangan. Untuk mengukur panjang benda, kita dapat menggunakan mikrometer skrup atau jangka sorong. Kaca arloji, gelas Becker, tabung reaksi, dan labu Erlenmeyer digunakan sebagai wadah untuk mencampur larutan dan bahan yang akan diamati perubahannya. Beberapa larutan dan campuran memerlukan suhu tinggi untuk dapat bereaksi. Untuk itu, dibutuhkan kompor Bunsen yang akan berfungsi untuk melakukan pemanasan larutan. Dalam proses pemanasan, dapat dibantu menggunakan kaki 3 dan kawat kasa. Kamu juga bisa langsung memanaskannya di atas bunsen dengan bantuan penjepit kayu. Lumpang alu digunakan untuk menghaluskan bahan padat. Dan terakhir, mikroskop digunakan untuk melakukan pengamatan organisme yang berukuran mikroskopis atau organisme yang berukuran sangat kecil. Agar eksperimen dan pengamatan dapat berjalan lancar, ada beberapa simbol keselamatan kerja di laboratorium yang harus kalian kenali. Simbol-simbol ini dapat ditemukan pada bahan-bahan yang ada di laboratorium. Yang pertama, simbol bahan mudah terbakar. Simbol bergambar api ini menandakan bahwa bahan tersebut mudah terbakar. Jauhkan benda tersebut dari sumber api atau benda yang dapat menghantarkan panas agar terhindar dari potensi kebakaran. Simbol bahan pengoksidasi bergambar bola yang memancarkan api. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut dapat melepaskan panas dan dapat memicu api ketika bereaksi dengan zat kimia lainnya. Hati-hati saat menggunakan bahan yang memiliki simbol ini, agar terhindar dari potensi kebakaran. Simbol bahan berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini bergambar pohon dan ikan mati. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut sangat berbahaya bagi lingkungan, sampai dapat menyebabkan kematian pada hewan dan tumbuhan. Untuk itu, kalian tidak dianjurkan untuk membuang sisa bahan ini sembarangan, agar tidak merusak lingkungan. Simbol bahan mudah meledak dengan gambar ledakan. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut mudah meledak. Jauhkan benda tersebut dari sumber api atau benda yang dapat menghantarkan panas agar terhindar dari potensi ledakan. Simbol bahan beracun digambarkan dengan gambar tengkorak. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut sangat beracun dan dapat mengakibatkan sakit hingga kematian apabila tubuh kita terpapar oleh benda tersebut. Maka dari itu, dianjurkan menggunakan pakaian APD untuk melindungi diri. Simbol berbahaya bergambar tanda silang. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut dapat menyebabkan bahaya, seperti iritasi jika terkena kulit. Berhati-hatilah pada saat menggunakan bahan tersebut, dan dianjurkan untuk menggunakan APD agar terhindar dari bahaya. Simbol korosif
yang bergambar benda dan tangan yang diberikan tetesan cairan. Simbol ini menandakan bahwa bahan tersebut dapat menyebabkan karat jika terkena benda logam, dan menyebabkan iritasi hingga luka jika terkena kulit. Pastikan untuk menggunakan APD saat menggunakan bahan dengan simbol ini agar terhindar dari bahaya. Pahamilah simbol-simbol keselamatan dalam bekerja di laboratorium untuk menjaga diri saat bekerja di laboratorium. Selain itu, kalian juga harus mematuhi peraturan-peraturan berlaku di laboratorium, seperti tidak bercanda pada saat di laboratorium, tidak makan dan minum di laboratorium, dan selalu mengikuti arahan dari guru atau petugas laboratorium yang bertugas. Apakah kalian ingin bekerja di laboratorium? Tulis di kolom komentar ya, dan terima kasih.